Pernah nggak sih kamu membedah keyakinanmu sendiri sampai ke akar-akarnya, terus perlahan kamu sadar kalau struktur yang selama ini kamu yakini itu mungkin aja udah dibajak sama kepentingan politik? Wah, itu pemikiran yang berat sih. Maksudku, itu bisa jadi momen yang traumatis buat seseorang. Bener. Coba bayangin nih, kamu percaya sama satu narasi suci. Kamu dedikasikan seluruh hidupmu buat itu. Tapi pas kamu benar-benar telusuri ke belakang lapis demi lapis, kamu nggak menemukan tangan Tuhan di sana. Iya, malah menemukan tangan-tangan kekuasaan manusia ya kan? Persis, manusia yang lagi mainin pion-pion demi keuntungan mereka sendiri. Momen kayak gitu emang bisa menghancurkan fondasi realitas seseorang secara total. Tapi di sisi lain, paradoksnya, itu juga bisa jadi momen yang paling membebaskan. Pas ilusinya runtuh, ya yang tersisa cuma kebenaran yang telanjang. Nah, dan itulah persisnya perjalanan psikologis yang mau kita telusuri kali ini. Kita bakal membedah sebuah dialog dari video YouTube yang, jujur aja, sangat memikat pemikiranku. Judulnya apa tuh? Judulnya, Is It Really That Difficult? What They're Not Telling You About the Islamic Republic. Materi ini tuh dipublikasikan sama saluran di Ahmadi Religion of Peace and Light atau AROPL. Menarik. Jadi, misi eksplorasi kita bareng kamu hari ini adalah menyelami persimpangan ekstrim antara pencarian spiritual personal, sejarah geopolitik Timur Tengah yang berdarah, dan puncaknya, ini yang paling gila, pemberontakan frontal terhadap otoritas agama arus utama. Oke, mari kita bedah ini. Iya, siapkan dirimu ya, karena narasi yang bakal kita kupas ini sangat tidak biasa. Kita nggak lagi ngomongin perdebatan teologi standar soal detail-detail ibadah gitu. Bukan itu levelnya. Bener, ini tuh dekonstruksi radikal tentang siapa yang sebenarnya memegang kendali atas keyakinan miliaran manusia dan siapa yang berhak berbicara atas nama Tuhan di bumi. Untuk paham seberapa besar dekonstruksi ini, kita harus lihat dulu siapa yang ngobrol di video itu. Ada dua pria yang lagi duduk berdialog, dan latar belakang mereka berdua ini krusial banget. Oke, coba ceritain yang pertama. Pria pertama ini, seorang Afrika-Amerika yang lahir tahun 1954 di Oregon. Dia tumbuh besar di lingkungan Kristen konvensional. Bayangin aja era itu. Dia ngelewatin masa gerakan hak sipil di Amerika. Oh, tahun 60-an ya, masa-masa penuh gejolak rasial. Betul banget. Waktu umur 8 atau 9 tahun, dia sering lihat Malcolm X di TV. Dia ngelihat langsung ketidakadilan rasial, dan dia ngerasa sangat terhubung sama seruan keadilan sosial dari tokoh-tokoh radikal di masa itu. Dan perhatiin deh gimana latar belakang sosial itu akhirnya membentuk cara dia menerima agama. Titik baliknya kan terjadi pas ada seorang pria kulit hitam dari gerakan Black Muslim untuk pintunya kan. Ya, bawa koran tentang Islam. Nah, dia itu nggak langsung nolak akar Kristennya. Dia malah ditarik sama pandangan Islam soal Yesus atau Nabi Isa. Di narasi baru ini, Yesus tuh nggak diabaikan. Ya, tapi diposisikan sebagai manusia luar biasa ya. Kayak nabi atau mentor spiritual gitu. Tepat. Buat orang yang lagi nyari keadilan sosial yang real di Amerika tahun 60-an, konsep Yesus sebagai figur perlawanan historis ini kerasa jauh lebih masuk akal dan membumi daripada dogma teologis abstrak di gerejanya. Masuk akal banget. Lalu, coba kita lihat pria kedua yang duduk di seberang meja. Dia ini keturunan Iran, Jerman. Tumbuh besar di Jerman sebagai anak imigran. Kamu tahu kan perasaan terasing kayak gitu? Yang ngerasa nggak sepenuhnya diterima dimanapun. Bener. Di sekolah Jerman dia dianggap asing, tapi pas pulang kampung ke Iran, dia juga dianggap orang luar. Orang tuanya sangat sekuler. Ayahnya bahkan mantan anggota Partai Komunis di Iran pas era kekuasaan Shah. Wah, kontras banget ya latar belakang keluarganya. Iya, dan karena krisis identitas ini, dia nyari pelarian lewat musik rap. Di dinding kamarnya dia nempel poster Tupac Shakur sebagai simbol pemberontakan. Sementara itu ironisnya, ini lucu sih temennya yang Afrika Amerika di belahan dunia lain itu, waktu mudanya malah nempel poster Ayatollah Khomeini di kamarnya. Bener, kontras yang sangat tajam kan? Membayangkan mereka berdua ini tuh kayak lihat dua pemain yang memulai game RPG dari dua ujung peta dunia yang berlawanan. Analogi yang pas. Misi berbeda, ras berbeda, lingkungan politik bertolak belakang, tapi anehnya, mereka berakhir di satu ruang teologis yang sama persis,
yaitu ketertarikan pada Islam Syiah. Secara sosiologis, apa yang kita lihat dari kedua individu ini adalah manifestasi dari dorongan universal kita sebagai manusia. Kita ini kan selalu nyari master pembimbing sejati di dunia yang rasanya kacau balau ini. Pencarian makna ya intinya? Ya, ketidakpuasan terhadap agama bawaan mereka, baik itu kekristenan di Amerika yang gagal jawab masalah rasial, atau kesekuleran Eropa yang kerasa kosong, itu nggak bikin mereka apatis. Rasa frustrasi itu justru mengasah pemikiran kritis mereka buat nyari originalitas spiritual yang murni. Yang belum tercemar politik lokal gitu ya. Dan wajar aja, begitu mereka masuk ke ranah ini, mata mereka langsung tertuju pada Iran pasca revolusi 1979 sebagai mercusuar utopia. Tapi ya, sejarah selalu punya cara brutal buat menghancurkan utopia. Setuju. Setelah mereka nemuin Islam Syiah, mereka ngelihat Iran sebagai harapan. Tapi gimana jadinya pas utopia itu nabrak keras realitas politik? Pria Afrika Amerika ini cerita betapa dia dulu sangat terinvestasi sama revolusi itu. Sampai menamai anak-anaknya pakai nama Persia kan? Iya, kayak nama Bijan gitu. Jauh sebelum revolusi meletus, dia kerjasama bareng aktivis pro-revolusi di Amerika. Dia benar-benar nelan janji awal bahwa pemerintah revolusioner ini cuma sementara, cuma caretaker yang bakal nyerahin kekuasaan langsung ke Imam Mahdi. Itu kan narasi dari luar ya. Tapi narasi dari pria Iran-Jerman tadi ngasih realitas dari dalam negeri yang jauh lebih gelap dan traumatis. Gimana tuh tepatnya? Revolusi 1979 itu kan berhasil numbangin Syah bukan cuma karena kelompok agamawan, tapi ada koalisi raksasa. Kelompok liberal, pelajar, sampai kaum komunis kayak ayahnya pria ini, semuanya ikut andil. Oh, jadi banyak faksi yang bantu ya? Betul, tapi apa yang terjadi pas rezim baru akhirnya pegang kendali penuh lewat pemilu, mereka langsung melakukan pembersihan. Mereka mengeksekusi dan membantai sekutu-sekutu awal mereka sendiri yang punya pandangan ideologis beda. Wah, gila sih. Skala eksekusinya di video itu juga diceritain mengerikan banget. Mereka bahas sistem pengadilan kilat dan nyebut tokoh otoritas waktu itu sebagai hanging ayatollahs atau ayatollah penggantung. Merujuk ke tokoh seperti Ayatollah Beheshti ya. Iya, bahkan Ibrahim Yazdi, duta besar Iran untuk PBB yang sangat dihormati komunitas muslim di Amerika waktu itu, ujung-ujungnya malah jadi tahanan rumah. Ini kan menghancurkan ilusi dari luar. Pasti. Gimana bisa pemerintah yang ngakunya digerakkan kehendak ilahi malah bertindak kayak rezim diktator fasis pada umumnya? Dan kritik mereka nggak berhenti di urusan internal Iran aja. Mereka juga naruh ini di konteks geopolitik global, terutama hubungan Amerika Serikat dan Iran. Mereka ini dengan tegas nolak argumen the lesser of two evils, atau milih yang mendingan dari dua kejahatan. Karena menurut mereka intervensi AS itu sama destruktifnya ya? Benar. Mereka ngebahas gimana AS dulu nopang rejim Syah Iran. Waktu itu Iran punya kekayaan minyak yang ngehasilin 100 juta dolar per hari. Tapi rakyatnya melarat. Sementara Syah bikin pesta super mewah, sampai nerbangin sarapan langsung dari Paris. Astaga. Dan pasca revolusi, bentuk intervensinya ganti jadi sanksi ekonomi sama ancaman pengeboman kan? Iya. Nah, buat melanjangi kemunafikan sistem politik ini, mau yang sekular atau religius, salah satu dari mereka ngelontarin eksperimen pemikiran yang menohok banget. Apa tuh eksperimennya? Coba kamu bayangin, kalau Yesus secara historis datang ke Amerika modern hari ini. Kita kan tahu secara historis Yesus itu pria Timur Tengah, mungkin kulitnya gelap, bahasanya asing. Nggak kayak gambaran Eropa ya? Nah, kalau dia jalan di jalanan Amerika dan ngomongin anti-kapitalisme atau keadilan buat orang miskin, apakah politisi sayap kanan di sana yang selalu teriak bahwa nama Yesus di kampanye mereka bakal nerima dia? Pasti enggak lah. Tentu enggak. Dia mungkin nggak bakal diizinkan masuk ke negara itu, apalagi jadi presiden. Intinya, institusi kekuasaan itu selalu nolak inti spiritualitas yang mereka klaim mereka bela. Tunggu dulu. Kalau kita pakai logika itu, berarti pada titik ini mereka sadar dong kalau revolusi suci ini sebenarnya cuma pergantian rezim biasa. Iya, persis. Kayak menyingkirkan diktator lama yang pakai mahkota emas, terus sekadar naruh politikus baru yang pakai jubah agama gitu. Jika kita menghubungkan ini dengan gambaran besarnya, polanya emang selalu gitu. Sejarah Timur Tengah di abad 20 kan ditandai sama runtuhnya Kesultanan Utsmaniyah. Oke, terus hubungannya? Runtuhnya kekhalifahan ini bikin kevakuman kepemimpinan global yang traumatis banget buat umat muslim.
Nah, dalam kondisi vakum otoritas ini, masyarakat haus akan arah. Dan rezim yang baru muncul pasca Utsmaniyah, termasuk di Iran, itu sadar banget soal kelemahan ini. Jadi mereka manfaatin momen itu. Betul. Mereka memanipulasi retorika spiritual dan kerinduan masyarakat sama sosok mesianis sebagai alat kontrol politik. Kalau sebuah pemerintah udah berhasil meyakinkan rakyat bahwa pemimpin negara itu bertindak atas nama Tuhan, Aku paham arahnya. Berarti ngeritik kebijakan ekonomi atau politik negara otomatis? otomatis dianggap sebagai penistaan agama. Menentang negara sama dengan menentang Tuhan. Ini bukan lagi teologi murni, ini strategi kekuasaan tingkat tinggi. Gila. Tapi oke, politikus yang korup dan pakai agama sebagai tameng itu kan cerita lama yang udah ribuan kali kita dengar ya. Tapi ada yang bikin percakapan mereka di video ini jadi sangat konfrontatif. Karena mereka nggak cuma nyerang politikus kan? Benar. Mereka ngarahin amarahnya langsung ke institusi agama yang murni. Ke para ulama arus utama, cendekiawan yang menghabiskan puluhan tahun belajar teks kuno. Dan kritik di bagian ini masuk ke ranah psikologis yang personal banget. Mereka nguliti gimana hierarki ulama itu memanipulasi emosi massal buat pertahanin otoritas. Ada satu cerita dari pria Amerika Afrika tadi yang benar-benar bikin merinding. Coba kamu sebagai pendengar, bayangin ini. Kamu ada di sebuah ruangan luas buat ritual agama di cerita ini, peringatan wafatnya Imam Hussein di Karbala. Suasananya biasanya sangat emosional ya. Banget. Lampu dimatiin, penceramah mulai ngelantunin kisah tragis dengan nada melankolis, dan tiba-tiba semua orang di sekitarmu mulai nangis terseduh-seduh serempak. Ratusan orang nangis barengan. Iya, ada tekanan psikologis yang luar biasa berat kan di ruangan itu. Kalau kamu nggak nangis, kamu merasa gagal, ngerasa spiritualitasmu bermasalah. Tapi pria ini nyadar, dia nggak bisa nangis cuma karena aba-aba teatrikal kayak gitu. Ya, karena dia sadar air mata massal di ruangan itu cuma masal hasil rekayasa emosional, pengkondisian kelompok aja, bukan refleksi spiritual yang otentik. Persis. Kamu tahu kapan akhirnya dia beneran nangis? Pas dia pulang, duduk sendirian, dan dengan brutal jujur sama dirinya sendiri. Dia mikirin apa waktu itu? Dia merenung, kalau aku beneran hidup di zaman Karbala, ngelihat Imam Hussein bersiap menghadapi ribuan tentara buat mati, apakah aku bakal rela ninggalin kerjaan yang nyaman, rumah, keluargaku, buat ikut mati sama dia? Dan jawabannya mungkin nggak. Wah, kesadaran akan kelemahan dan kemunafikannya sendiri ya yang bikin dia nangis. Bener, itu air mata kejujuran, bukan kepatuhan buta ke ulama. Pemahaman soal manipulasi emosi inilah yang akhirnya bikin mereka berani mempertanyakan struktur kekuasaan ulama secara formal. Buat kamu yang mungkin belum familiar, ada konsep sentral di sana yang disebut wilayat al-faqih. Apa tuh maksud konsepnya? Konsep ini ngasih kekuasaan negara secara mutlak ke ulama buat memimpin selama pemimpin ilahi yang asli, yaitu Imam Mahdi, belum muncul. Bayangin kamu nitipin rumah sama seluruh asetmu ke seorang satpam, sementara kamu pergi jauh? Oke, terus satpamnya ngelunjak. Nah, seiring berjalannya waktu, satpam ini bikin aturan sendiri, nguasain asetmu, dan bertindak seolah-olah dialah yang punya rumah. Itu yang ditentang habis-habisan sama mereka berdua. Mereka nganggep ini sebuah inovasi agama atau bid'ah struktural. Dan ini langsung nyambung ke implikasi yang paling kerasa di dunia nyata, uang. Mereka menggugat konsep Homs. Ini kan semacam pajak agama atau sumbangan wajib 20% yang ditarik ulama. Logika mereka tajam banget di sini. Langsung dari sang imam. Buat mereka, ini tuh udah berubah jadi korporasi raksasa yang berlindung di balik ayat suci. Menarik. Tapi tunggu dulu. Aku mau sedikit ngasih pushback ke alur pemikiran mereka nih. Mempertanyakan uang pajak itu wajar. Tapi bukankah berbahaya banget kalau kita membuang seluruh panduan ulama? Berbahaya gimana maksudnya? Ya maksudku, tanpa ulama yang ngerti bahasa Arab kuno, ilmu hadis, hukum syariah, bukankah rakyat biasa malah bakal jatuh ke dalam anarki interpretasi? Menolak panduan ulama itu kan sama aja kayak nolak bayar pajak ke negara, terus nolak patuh lampu merah, cuma gara-gara kita nggak pernah salaman langsung sama presidennya. Bukankah struktur itu penting biar nggak kacau balau? Argumenmu beralasan banget sih, dan emang itu yang sering dipakai sebagai garis pertahanan utama institusi agama. Tapi kedua pria di video ini tuh nggak lagi ngajak anarki tanpa aturan. Terus apa bedanya? Mereka nggak anti otoritas, mereka anti sama otoritas yang tidak ditunjuk secara resmi.
Pakai analogi presidenmu tadi, kalau presiden emang nggak pernah secara resmi nunjuk menteri pajaknya pakai SK, apa kamu tetap wajib ngasih uangmu ke orang yang tiba-tiba pakai seragam dan ngaku-ngaku di depan rumahmu? Oh iya, jelas nggak dong. Nah, ada dinamika psikologis menarik yang mereka soroti. Kamu pernah dengar kisah anak lembu emas atau golden calf di zaman Nabi Musa nggak? Tahu-tahu, pas Nabi Musa pergi ke gunung kan? Ya, pas pemimpin sahnya pergi buat waktu yang lama, umatnya kan gelisah. Mereka nggak tahan sama kecemasan karena nggak ada pemimpin. Nah, di tengah kepanikan itu, selalu aja ada sosok bernama Samiri yang maju, ngelebur emas masyarakat, dan bikin berhala baru. Buat ngisi kekosongan itu ya? Tepat. Pembicara di video ini ngeliat hierarki ulama arus utama modern tuh persis kayak anak lembu emas itu. Masyarakat patuh, bayar hums, dan ikut fatwa ulama. Bukan karena ulama punya legitimasi dari langit, tapi semata-mata karena tekanan sosial. Karena manusia nggak tahan hidup dalam ketidakpastian. Wah, analogi anak lembu emas itu benar-benar ngubah perspektif banget sih. Kalau ulama ini cuma dianggap penagih tak resmi yang nggak punya surat mandat, lalu siapa dong Menteri Keuangan yang punya stempel sahnya? Pertanyaan bagus. Kalau kita nolak institusi yang ada sekarang, benang merah otoritasnya lari kemana? Nah, dari obrolan mereka, pencarian surat mandat ini ternyata ngebawa mereka mundur jauh banget. Lebih dari 1000 tahun ke belakang, ke satu insiden historis yang spesifik. Ya, di titik inilah perdebatannya geser dari kritik politik murni jadi perombakan teologis besar-besaran. Mereka mundur ke momen ranjang kematian Nabi Muhammad. Ini peristiwa sejarah yang terkenal kan, tapi video ini bedah pakai kacamata yang beda banget. Dikisahkan, waktu Nabi lagi sakit parah, di detik-detik akhir hidupnya, beliau minta para sahabat bawa pena dan kertas. Beliau eksplisit bilang mau nulis sebuah panduan pamungkas ya, biar umatnya nggak tersesat selamanya. Benar, tapi dalam kekacauan di ruangan itu, ada Umar yang menentang permintaan tersebut. Menurut narasi, alasannya karena Nabi dianggap lagi ngigau karena demam. Dan Al-Quran udah cukup buat panduan umat. Dan bagi banyak ulama selama berabad-abad, insiden ini tuh sering diperhaluskan. Dianggap cuma kesalahpahaman biasa, atau bentuk rasa sayang sahabat biar Nabi nggak terlalu capek. Tapi dua pria ini ngehancurin apologi itu. Tentu aja. Pakai logika sederhana aja ya. Kalau kamu seorang nabi yang udah ngorbanin segalanya puluhan tahun buat bangun peradaban ilahi, apa kamu bakal nyerah gitu aja buat nulis pesan terpentingmu cuma gara-gara satu orang bilang, nggak usah? Pasti nggak akan nyerah. Ya, mustahil nyerah. Mereka yakin banget kalau wasiat terakhir itu benar-benar ditulis pada malam itu sebelum beliau wafat. Cuma dokumen itu dirahasiain, terus diwarisin dari satu imam ke imam berikutnya secara eksklusif. Tapi pertanyaan kritisnya, kenapa masalah pena dan kertas dari ribuan tahun lalu ini bisa ngeruntuhin legitimasi ulama zaman now? Kenapa kertas ini penting banget? Gimana menurutmu? Karena eksistensi wasiat rahasia itu menggeser secara total mekanisme otoritas. Yang sangat menarik di sini adalah kalau panduan pamungkas itu beneran ada di sebuah dokumen yang diturunkan antar generasi, maka otoritas tuh nggak lagi didasarin dari seberapa banyak buku yang kamu baca di pesantren. Nggak butuh gelar akademik gitu ya? Benar. Otoritas nggak didapat dari suara mayoritas atau fatwa dukungan negara. Otoritas sepenuhnya bergantung pada penunjukan ilahi lewat wasiat itu. Ini tuh kayak nemuin dokumen pendirian asli sebuah perusahaan yang nyatet nama pewarisnya. Oh, yang secara hukum bikin seluruh jajaran direksi saat ini jadi nggak sah gitu ya? Tepat sekali. Dan persis di titik inilah sumber materi kita memperkenalkan sosok yang mengklaim megang dokumen tersebut di era modern. Siapa tuh? Mereka nyebut nama Abbas Sadik dan gerakan di balik tokoh bernama Ahmed Al-Hasan. Menurut klaim mereka, di tahun 1999, Ahmed Al-Hasan ini ketemu langsung dengan Imam Mahdi secara fisik. Dan disitulah dia dikasih tahu rahasia terbesarnya. Rahasia apa? Bahwa namanya sendiri udah tertulis spesifik di dalam wasiat rahasia Nabi Muhammad dari malam berdarah itu. Klaim ini dampaknya masif loh. Mereka bawa panji al-bai'ah lillah, yang artinya kepatuhan hanya kepada Allah. Wah, slogan itu bukan juga kata manis ya? Bukan. Itu senjata yang ditodongin langsung ke jantung institusi ulama. Deklarasi bahwa manusia nggak boleh nyerahin kepatuhannya ke akademisi agama yang cuma nyari pengikut buat ngamanin kekuasaan mereka. Jadi, apa arti dari semua ini buat pendengar kita? Ini kan bukan sekedar cerita dua orang pindah aliran agama ya.
Ini tuh dekonstruksi absolut soal gimana kebenaran diklaim di bumi. Bener banget. Pemikiran bahwa institusi agama yang megah, yang berlapis emas, berumur ratusan tahun, mungkin sebenarnya nggak lebih dari menara pasir yang dibangun di atas otoritas palsu. Sementara kebenaran yang otentik, yang punya stempel dari masa lalu, malah dijaga di ruang-ruang sunyi di luar institusi itu. Mereka menantang kita buat berani bongkar asumsi dasar bahwa kebenaran itu selalu sama, mayoritas, atau di bawah perlindungan negara kuat. Perjalanan dua pria ini membuktikan bahwa nyari kebenaran itu brutal. Nggak nyaman ya jadinya. Iya, kebenaran emang nggak ngasih kenyamanan. Seringnya ia malah nuntut kita mencabut akar dari kenyamanan kita sendiri. Eksplorasi yang benar-benar meras pikiran sih ini. Ngeliat gimana kekecewaan atas politik, kebohongan revolusi, sampai dominasi ulama, ujung-ujungnya ngerucut ke satu pertanyaan abadi. Siapa yang benar-benar pegang otoritas sah? Dan sebelum kita akhiri obrolan ini, aku mau ngajak kamu yang dengerin buat merenung soal satu skenario ekstrim ini. Boleh, silakan. Kalau sosok spiritual agung dari masa lalu yang paling kamu agungkan, entah itu Yesus, Imam Mahdi, atau pahlawan suci lainnya, tiba-tiba muncul secara fisik di pusat kotamu hari ini. Berdiri dengan kesederhanaan gitu ya? Iya, bawa ajaran radikal yang nentang status quo. Pertanyaannya, apakah institusi-institusi agama raksasa dengan segala kekayaan triliunan dan hierarki mereka yang dibangun pakai nama sosok ini benar-benar bakal berlutut menyambutnya? Atau jangan-jangan? Atau justru institusi inilah yang bakal pertama kali memfitnahnya, memburunya, dan nganggap sosok itu sebagai ancaman eksistensial terbesar buat kerajaan duniawi yang udah mereka nikmatin berabad-abad. Wow, itu pertanyaan tajam yang nggak cuma ngebongkar masa lalu, tapi benar-benar menelanjangi realitas kita hari ini. Pasti bakal bikin kita merenung panjang sih. Buat kamu yang udah nemenin penelusuran kita kali ini, terima kasih banyak. Teruslah bertanya, jangan takut membedah keyakinanmu sendiri, dan pastikan pikiranmu selalu terbuka sama kemungkinan di luar sana. Sampai jumpa di eksplorasi selanjutnya.